Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Basir Matondang, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 9 Baolato. Selamat menyaksikan. Adapun kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya laksanakan di SMP Negeri 9 Baolato adalah: yang pertama, survei 5 kebutuhan dasar manusia yang diberlakukan kepada seluruh murid dan kepada seluruh guru. Kemudian yang kedua adalah seminar mini tentang budaya positif yang disampaikan kepada seluruh guru di SMP Negeri 9 Baolato. Yang pertama, survei tentang kebutuhan dasar manusia sesuai yang ditugaskan di LMS. Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan dan mengisi kuesioner yang didapatkan dari LMS. Pesertanya adalah seluruh siswa dan seluruh guru di SMP Negeri 9 Baolato. Tujuan dari survei ini adalah dalam rangka menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas nantinya. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan survei. Yang pertama adalah pelaksanaan survei yang dilakukan di kelas. Karena keterbatasan jumlah kuesioner yang dikopi, maka kuesioner ini dilaksanakan dengan membacakan pernyataan-pernyataan di kuesioner, dan siswa akan mengisi skala prioritas 1, 3, dan 5, skala penilaian pribadi di kertasnya masing-masing terhadap pernyataan atau kalimat sesuai dengan nomor urut di dalam kuesioner. Kemudian berikut dokumentasi pelaksanaan survei untuk guru, di mana guru mendapatkan masing-masing satu naskah kuesioner dan mengisinya. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan seminar mini tentang budaya positif di SMP Negeri 9 Baolato. Pelaksanaan seminar ini dilalui dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian tahap yang kedua adalah komunikasi awal dan izin kepada kepala sekolah, dilanjutkan dengan fiksasi tempat dan pembuatan undangan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar mini, dan yang paling terakhir adalah refleksi dan aksi nyata budaya positif di sekolah. Setelah melalui proses komunikasi dan diskusi dengan kepala sekolah, akhirnya ditemukan satu kesimpulan bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dan akan dilaksanakan di kantor SMP Negeri 9 Baolato. Mengingat keterbatasan sekolah seperti ketiadaan listrik dan ketiadaan sinyal, maka beberapa perlengkapan ada yang harus saya persiapkan. Yang pertama adalah laptop dalam kondisi full baterai, kemudian speaker aktif dalam kondisi full baterai. Hal ini digunakan untuk penayangan video nanti, khususnya dalam penanganan kasus anak dengan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah print out modul atau print out materi yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan seminar mini yang diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Baolato, Bapak Octavianus Priamanjaya Lauli, Sarjana Pendidikan. Salah satunya adalah teman kita mengikuti kegiatan ini. Dan untuk bisa lebih baik lagi, harus ada beberapa kegiatan yang memang harus kita laksanakan. Dan salah satunya adalah mengenai ini, webinar yang Seminar mini dilaksanakan pada hari ini. Kemudian di lain sisi ada beberapa hal juga yang memang perlu kita sepakati bersama.
Selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang diawali dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan budaya positif di sekolah. Para murid itu sudah dibekali dari sananya mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya potensi yang ada dalam dirinya. Cuman masalahnya, posisi seorang guru harus menuntun seorang murid itu untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi di dalam teori psikologis, anak-anak ini seperti kertas buram, tulisannya belum jelas nampak. Jadi kita harus membimbing anak-anak, menuntut anak-anak untuk mencapai kekuatan kodratnya dengan menebalkan tulisan-tulisan yang di kertas buram tadi. Nah, proses menuntun ini lah yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai proses pendidikan. Sama halnya dengan petani. Kita sebagai guru tugasnya adalah menuntut. Petani juga seperti itu kepada padi. Dia tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Tidak bisa melawan kodratnya padi. Dia tanam, nanti panennya jagung. Atau jagung ditanam, panennya nanti padi. Tidak bisa melawan kodratnya. Yang dilakukan seorang petani adalah memberikan pupuk, memelihara tanaman padi tersebut, memberikan pupuk, memberikan pengairan yang cukup, memberikan pemeliharaan yang cukup. Itu yang dilakukan. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah. Di usia mereka belum menemukan kekuatan kodratnya. Tugas kita adalah menuntun dengan berbagai hal. Menuntun itu dengan cara apa? Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Ingarso Tulodo. Di depan memberikan contoh. Di depan kita memberikan contoh. Kita sebagai guru menjadi contoh. Kemudian Selanjutnya, pemaparan tentang budaya positif beserta konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan pelaksanaan segitiga restitusi. berdialog positif, di mana di situ nanti ada berbagai proses yang kita laksanakan. Itu sekedar pengenalan untuk restitusi. Bagaimana melaksanakannya nanti akan kita bahas. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di slide yang ke-14, restitusi kita sepakat bersama bahwa itu adalah langkah penindakan yang kita berikan kepada anak yang setelah melanggar keyakinan kelas tadi. Sementara anak itu melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang salah itu pasti ada alasannya. Secara psikologis itu disebut dengan 5 kebutuhan anak. Pasti ada alasan yang melandasi kenapa anak itu berbuat seperti itu. Maka perlu kita bangun komunikasi positif dengan mengidentifikasi apa saja kebutuhan anak-anak yang belum terpenuhi sehingga dia melaksanakan tindakan yang salah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Pak. Bapak-bapak, Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini secara psikologis. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Bertahan hidup ini secara umum manusia punyalah. Karena di sinilah yang berkaitan dengan kesehatan, sandang, pangan, berketurunan itu adalah dalam rangka survival, untuk bertahan hidup. Kemudian ada love and belonging, rasa sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan keterhubungan seorang murid itu, seorang anak itu dengan orang lain, dengan orang tuanya. Mungkin di dalam rumah dia kurang mendapatkan perhatian, itu adalah kekurangan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah manusia itu memiliki kebutuhan penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah sebuah pengakuan dari orang lain tentang prestasinya, tentang keterampilannya atau tentang kemampuannya. Jadi ada waktu saya di Aceh Timur tugas, ada seorang anak yang seumuran sama saya di SMK 1 Pandeglang itu, karena masa konflik dulu dia tidak
dia tidak dibolehkan oleh orang tuanya untuk sekolah karena ada beberapa kejadian anak sekolah itu ditembakin sama TNI. Makanya orang tuanya tidak membolehkan dia sekolah. Maka setelah ada perdamaian, mulai di situ dia sekolah. Bayangkan saya waktu itu umur 23 tahun. Kemudian di akhir pemaparan tentang materi budaya positif, peserta diajak menonton video pelaksanaan segitiga restitusi di sebuah sekolah. Keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Di akhir pembelajaran ini, berikut beberapa refleksi dan tanggapan dari peserta seminar mini tentang budaya positif di SMP Negeri 9 Bawalatu. Berikut refleksi dan tanggapannya. Dan yang terakhir adalah daftar hadir peserta seminar mini ini. Cukup sekian dan terima kasih video pada kesempatan kali ini. Sawagele
Yahobu, salam guru penggerak, guru-guru hebat.